Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafaki maratan ukhra ma'i fi hadha channel. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal hadirun al-kiram. Baik, fi hadha liqa syarif sa'ulqi ilaikum jami'an anil RPP at-takhdid at-talimiyah fi madatil lughatil arabiyyah. Taib ismi Fitran Nurul Fadah wa ana min mustawal khamis min fasli ba min jamiatil islamikum ya Sunan Gunung Jidung. Sahlan li wa sahlan ilaikum jami'an sa'antiku bil lughatil Indonesia. Nah, teman-temanku sekalian, sebelum saya memulai RPP yang akan saya bahas nanti ke depannya, khususnya dalam micro teaching, alangkah baiknya kita mengetahui komponen RPP terlebih dahulu. Menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman pembelajaran. Pertama, adanya tujuan pembelajaran. Bagaimana kita akan memulai pengajaran terhadap peserta didik jika tidak ada tanpa ada tujuan? Dari rancangan aja, berarti kita itu sebagai guru harus memiliki tujuan dalam pengajaran. Kemudian materi pembelajaran, apa yang akan diajarkan? Tidak mungkin hanya semata-mata hadir, hanya motivasi saja gitu. Padahal kan di sini rencananya kita akan menjadi guru bahasa Arab contohnya. Tetapi yang diajarkan malah hanya motivasi, ya kan, tidak sesuai. Jadi dalam RPP itu tentu ada materi pembelajaran. Ya, pertemuannya itu hari ini harus apa. Nah, itu terstruktur. Kemudian dalam metode pembelajaran, hal ini yang paling penting. Dalam rancangan pembelajaran, materi ini sudah ada, terus gurunya sudah siap untuk menyampaikan. Tetapi ternyata teknik yang dipakai atau kurikulum yang dipakai itu tidak sesuai. Nah, ini yang biasanya menghambat ketercapaian persentase keberhasilan dalam pengajaran. Lalu kemudian adanya sumber belajar. Pengajaran yang disampaikan referensinya jelas, akurat, tepat, tidak asal-asalan. Tidak hanya dari kata satu subjek saja, tetapi memang sudah riset dari misalnya dari buku-buku, kamus bahasa Arab, dan lain-lain. Yang terakhir tentunya adanya penilaian atau evaluasi, yang mana ini merupakan hal penting, menjadi tolak ukur bagi peserta didik atau maupun guru. Sudah sampai mana sih, atau bagaimana ini ketercapaian keberhasilannya bisa dilakukan dalam penilaian atau evaluasi tersebut. Langsung saja kita membahas tentang RPP yang akan saya sampaikan. Baiblahidu ila syasya. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini ada takhdid. Jadi seorang guru itu sebelum melakukan pengajaran tentu harus memiliki takhdid, rencana gitu, planning. Tidak mungkin kita hanya langsung ngajar gitu kan, tidak. Tetapi dengan adanya pembuatan RPP ini menjadikan guru itu, oh ya hari ini saya akan mengajar ini, hari ini saya akan mengajar ini gitu. Jadi terstruktur seperti itu. Bisa kita lihat di sini sudah lengkap ya, insya Allah adanya identitas sekolah. Nah, ini satuan pendidikannya Madrasah Aliyah Manbaul Huda, mata pelajaran Bahasa Arab, kelas semester 10, semester 2, materi pokok Al-Bayanat Asy-Syahsiyah. Nah, sudah ada alokasi waktu juga 2 kali 45 menit setiap pertemuan. Bagian pertama adanya kompetensi inti, yang mana kita ketahui bahwasanya inti itu adalah hal yang harus diperoleh untuk peserta didik dalam pembelajarannya. Kemudian di dalamnya ada turunan dari KI, yaitu kompetensi dasar, yang mana merupakan turunan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang turunannya dari kompetensi inti seperti itu. Lengkap, ada KI, ada KD, lalu ada indikator pembelajaran, merupakan penanda atau acuan pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran indikator, yang mana biasanya dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat melalui instrumen-instrumen penilaian yang ada. Lalu adanya tujuan pembelajaran. Tentulah ini merupakan
hal penting adanya tujuan pembelajaran. Jadi, apa sih yang akan kita sampaikan dalam satu kali pertemuan perharinya itu. Terus kemudian ada materi pembelajaran, yang akan saya ajarkan nanti adalah al-hiwar gitu, percakapan baina syakhsain. Di sini mengibaratkan tentang muwadhaf dan juga thalib. Lalu metode pembelajaran yang akan saya gunakan di sini menggunakan pendekatan scientific. Dan scientific learning itu merupakan proses pembelajaran yang mana dirancang agar peserta didik itu aktif dalam mengkonstruk konsep melalui mengamati, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis, menyimpulkan, mengkomunikasikan. Jadi di sini tuh tidak hanya guru saja yang berperan aktif, tetapi murid juga karena di sini kan metode atau tekniknya itu menggunakan samiyah syafaiyah atau demonstrasi. Jadi mungkin komunikasinya dua arah nanti dalam luar karena berbentuk samiyah syafaiyah. Mungkin nanti ada pelafalan-pelafalan kalimat-kalimat qasyabah, terus nanti ada hiwar, baina syakhsan. Lalu kemudian ada media alat sumber pembelajaran. Nah, di sini media pembelajarannya saya bisa menggunakan boneka wayang, lagu instrumen, sama teks hiwar. Boneka wayang di sini mungkin jikalau tidak ada nanti alternatifnya menggunakan peserta didik, maju dua orang seperti itu. Lagu instrumen dan juga teks hiwar, teks percakapannya. Lalu alat pembelajarannya menggunakan papan tulis atau spidol. Mungkin nanti sebelum melakukan hiwar atau muhadasah baina syakhsain, kita akan membahas tentang mufradat-mufradat al-syabah. Nanti dibahas satu persatu, lalu ditulis di papan tulis. Sumber pembelajarannya sudah ada. Nah, langkah-langkah pembelajaran seperti biasa, bahwasanya di awal kita melakukan basmalah, melakukan persepsi, motivasi. Jadi ketika pembelajaran itu tidak langsung materi gitu, tapi dalamnya itu ada basa-basi dulu lah istilahnya gitu. Juga adanya motivasi-motivasi agar siswa itu semangat dalam melakukan pembelajarannya. Kalau misalnya kita langsung, oke, sekarang kita akan belajar tentang, nah kayak gitu kan suntuk gitu. Apalagi kita itu sebagai guru harus mengedepankan nilai-nilai spiritual atau akhlak kita gitu kepada murid-murid. Jadi akhlak itu lebih utama daripada materi pembelajaran sebenarnya gitu. Jadi di awal itu misalnya melakukan motivasi gitu, bahwasanya bahasa Arab itu tidak susah, bahwasanya bahasa Arab itu mudah, bahwasanya bahasa Arab itu gampang gitu. Tidak ada yang mustahil tanpa adanya ijtihad, tawakal, sungguh-sungguh, ikhtiar seperti itu. Kita lakukan di pendahuluan. Jadi sebagai penyemangat kepada peserta didik supaya nantinya pembelajaran yang dihasilkan itu baik gitu, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, pendahuluan terus kemudian langkah selanjutnya di langkah inti, guru membawa gambar apa saja yang digunting dari majalah atau bahan lain lalu menempelkannya pada kayu atau kardus kecil yang menyerupai wayang. Terus guru meminta siswa yang bersangkutan untuk menghafal dialog yang akan diperagakan. Misalnya, gambar monyet dan manusia, mereka berdialog tentang suatu persoalan yang bisa diiringi musik yang sudah dipersiapkan. Jadi kayaknya nanti tuh ada wayang, setiap misalnya dua orang seperti itu. Lalu sebelum pertemuan itu diwajibkan untuk menghafal hiwar dulu. Jadi nanti mereka pas maju ke depan itu penampilan kepada peserta didik yang ada di kelas. Lalu dalam penutup, guru mempersilahkan peserta didik untuk bertanya tentang materi hiwar yang telah disampaikan. Barangkali ada yang kurang jelas, lalu guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Tentu dalam akhir pembelajaran itu sebelum closing itu harus ada kesimpulan gitu. Apa saja yang didapat atau kesimpulan tentang materi pembelajaran hari ini. Lalu guru menutup pembelajaran hiwar dengan salam dan doa. Penilaian pembelajaran. Nah, di sini ada teknik penilaiannya, yaitu unjuk kerja, sikap, tulis.
Lalu instrumen penilaiannya yang terlampir nanti sama pedoman perskorannya juga terlampir. Di sini instrumen penilaiannya daftar cek skala penilaian, lembar penilaian kerja, lembar penilaian sikap, lembar observasi, pertanyaan langsung, laporan pribadi, kuesioner, memilih jawaban, mensuplai jawaban, lembar penilaian portofolio. Seperti itu. Semoga yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bisa dipahami. Semangat untuk micro teaching di pertemuan selanjutnya. Bila liko ma'an najah. Syukron ala ihtimamikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.